Bagaimana kalau kalian bisa atur driver apa aja yang bunyi pada in-ear monitor multi driver? Mungkin tidak banyak in-ear monitor yang mengimplementasikan hal ini, tapi inovasi ini sekarang jadi kenyataan. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Definitive bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas produk CVG, tapi produk CVG kali ini spesial karena dia dieskalasi lebih jauh daripada produk CVG yang pernah kita review sebelumnya. Dimana in-ear monitor ini menggunakan konfigurasi hybrid 1 dynamic driver dan 4 balansan motor, jadi total 5 driver per side-nya. Dan memantapkan in-ear monitor 1 ini adalah salah satu CVG yang paling high-end yang pernah kita review dan juga driver CVG yang terbanyak yang pernah kita review di sini. Dan in-ear monitor ini menggunakan kabel yang detachable dual pin 0,75 mm tipe C. Ya sangat disayangkan, saya lebih prefer sebenarnya 0,78 sih karena jauh lebih universal dibandingkan 0,75. Dan in-ear monitor ini dipasarkan di angka 1 jutaan up. Mungkin saya bisa katakan sekitar 1,5 jutaan ke bawah lah yang pasti. Dia mungkin di atas 1,5 jutaan ke atas. Jadi ini angka yang bisa dikategorikan teritorinya sudah banyak yang bermain di sini. Apakah in-ear monitor ini nanti bisa bersaing? Kita akan bahas tentu saja di sound quality-nya. Dan kita mau thanks berat untuk HiFi Go yang menjadi sponsor untuk video review kali ini. Buat kalian yang belum tahu HiFi Go, kebangetan kalian. HiFi Go sendiri adalah salah satu audio retailer dari China, di mana dia memiliki lini produk yang sangat-sangat luas. Jadi kebutuhan audio apapun yang kalian butuhkan, mereka ada dan punya. Lengkap banget. Dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Serta review kali ini adalah 100% opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Freedom ini, untuk packaging yang sendiri pernah kita bahas pada video terbisa, kalian bisa cek aja di link di atas. Untuk sensasi unboxingnya sebenarnya cukup menarik, tapi pada saat membuka kompartemen bawahnya itu terasa tidak rapih dan tidak ditata dengan matang lah intinya. Jadi tarik itu amburadul semua isinya untuk kompartemen yang bawah, tapi yang di atasnya very nice, cuma yang di bawahnya agak mengecewakan aja. Selain itu artifsnya juga agak pelit, case-nya juga diberikan yang seperti ini. Menurut saya kalau 1,5 jutaan harusnya belikan case yang hard case atau something yang lebih proper lah dibandingkan case kain pouch ini, bukan casing, pouch seperti ini. Walaupun jacknya modular, tapi ya tetap saja artifsnya agak pelit dan juga pouchnya ini kurang proteksi. Dan secara umum kami bilang packagingnya so-so aja dan kami berikan skor B untuk packaging dari CVG Freedom. Setelah kita bahas build quality dari in-ear monitor 1 ini. Oke, untuk build quality dari in-ear monitor 1 ini dia menggunakan housing berbahan resin berwarna hitam pekat dan ada satu fan hole di dekat nozzle-nya seperti ini. Di bagian belakangnya dari housingnya sendiri ada marking left dan juga right serta 2 buah switch yang bisa kalian gunakan di sini. Untuk nozzle-nya sendiri ya berbahan sama seperti bahan housingnya, itu berbahan resin juga berwarna hitam. Namun ukurannya ini agak sedikit besar untuk nozzle-nya, ya sekitar 5 mm ke atas lah. Dan panjangnya ini cukup normal menurut saya, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek juga. Dan sudah ada filternya juga, mesh bolong-bolong seperti ini. Lanjut kita ke bagian faceplate-nya. Faceplate-nya di sini berbahan metal. Kita dengarkan. Yes, itu fix bahannya metal. Dengan motif futuristik yang agak memanjang berbentuk segitiga, jadi gambarannya seperti shield gitu. Jadi ada segitiga 2 di sini, dipotong tengahnya jadi seperti ini. Bentuknya cukup simetris. Dan kalau kita ke bagian kabelnya di sini adalah kabel tipe C dual pin 0,75 yang saya nggak terlalu suka sebenarnya. Saya sukai 0,78 sebenarnya di sini. Tapi ya di sini 0,75 perlu kalian ketahui juga. Dan sudah ada air hook yang preform seperti ini dengan kabel yang berwarna copper. Jadi bahan kabelnya juga Cooper juga di sini. Untuk chin slider dan splitter juga sama-sama berbahan metal yang cukup solid di sini dengan kabel 4 braid yang cukup kokoh menurut saya. Solid juga di sini. Braidnya juga rapi dari bahan kabelnya di sini juga dengan jack yang modular 3,5 mm tapi ada 4,4 dan 2,5 yang bisa dipilih. Sudah ada di paket penjualan, jadi kalian bisa ganti-ganti dengan sangat-sangat mudah, tinggal plug and play aja. Untuk build quality-nya kami berikan skor B aja. Untuk desainnya memang kita bilang ya B aja juga sih. Walaupun kita bilang build quality-nya ini berusaha untuk naik kelas. Jadi itu ada usaha yang bagus di situ, tapi memang kalau kita bilang eksekusi dari overall desainnya masih terlalu hambar menurut saya. Untuk selera saya sebenarnya.
Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang mengarah ke besar, di mana kita nggak kaget karena in-ear monitor ini ada switch-nya. Selain itu konfigurasinya juga 5 driver, 1 DD dan 4 BA, jadi ya memang kalau sedang ke besar masih cukup masuk akal lah. Untuk bagian atasnya sendiri ada sedikit fin di sini, jadi perlu untuk kalian perhatikan juga kalau kalian yang mungkin merasa terganggu dengan adanya fin, jadi bukan yang landai tapi ada finnya sedikit di bagian atas dari housingnya seperti ini. Untuk housingnya sendiri memang tidak terkesan terlalu berat, cukup ringan, tapi memang agak sedikit lebih berat berbobot di bagian ujungnya, yaitu di bagian faceplate-nya, jadi agak sedikit turun gitu di bagian ujungnya, dikit tapi. Yaitu bukan deal breaker sih sebenarnya, memang karena konstruksi dari bahannya ini memang lebih kokoh di bagian faceplate-nya. Dengan tipe pemakaian over-ear dan regular fit seperti ini. Disclaimer juga di sini kita menggunakan air tips dengan size M ya, bawaannya. Kekedapan grip dan ergonomisnya menurut saya bagus di in-ear monitor satu ini. Digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali dan gripnya masih cukup oke sih. Untuk pemakaiannya sendiri tidak terkesan super snack banget, jadi ya kita bilang cukup versatile, nyaman juga, jadi tidak terkesan panas untuk jangka waktu pemakaian yang cukup panjang. So far sih nyaman-nyaman aja untuk fitting dari in-ear monitor satu ini dan kami berikan skor A- untuk fitting dari CVG Freedom ini. So far sih nggak ada masalah walaupun dia memiliki 5 driver dan juga switch. Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah tonalitas dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan balance dan mungkin agak sedikit V-shape, jadi itu perlu kalian perhatikan juga. Dan in-ear monitor ini tidak terlalu berat sekali untuk di drive juga, jadi ya itu good point, mungkin buat kalian yang smartphone user, ya itu good things untuk kalian consider. Kalau saya sendiri memang saya suka in-ear monitor dengan suara yang netral, agak sedikit warm sih, yang organik lah suaranya. Untuk disclaimer juga di sini kita menggunakan all switch on, jadi itu menyalakan semua drivernya, jadi 1 DD dan 4 driver BA-nya nyala semua di sini. Jadi tidak ada driver yang kita matikan di sini karena memang defaultnya seperti itu. Untuk bagian bassnya dari in-ear monitor satu ini, bassnya ini cukup nampol dan gendut menurut saya. Bassnya ini terkesan bersih tapi nggak terlalu natural banget, jadi DD kayak balance armatur lah. Impact-nya oke dengan punch yang sedikit kurang dalam, rumble-nya ada dan cukup terasa di in-ear monitor satu ini. Bassnya ini agak kurang natural aja sih dan kurang gesit aja, jadi ya itu perlu kalian perhatikan. Memang kalau kalian suka dengan lagu-lagu yang bertempo cepat bassnya seperti lagu-lagu metal ataupun rock lah dan sejenisnya. Secara kuantitas menurut saya memang cukup fun di in-ear monitor satu ini, tapi secara kualitas so-so aja sih. Kurang neutral juga untuk bagian bassnya menurut saya. Masih hit and miss aja untuk selera saya pribadi di in-ear monitor satu ini. Untuk midnya di sini bisa dikategorikan cukup pas, male vokalnya yang berbobot dan pas aja menurut saya, dengan artikulasi yang oke dan dinamika pun yang not bad di sini. Jadi pretty nice. Female vokalnya presentasinya sedikit berbeda, cantik banget dibandingkan male vokalnya. Transparan dan juga terkontrol, bersih dengan artikulasi yang sangat jelas di in-ear monitor satu ini. Dinamikanya pun oke, tapi sayang sekali agak sedikit shouty, jadi itu perlu kalian perhatikan aja. Selain itu presentasi instrumennya cukup blending dengan vokalnya, jadi pretty nice di situ. Untuk treble-nya di sini terkesan sedikit pedas, tapi nggak sampai yang parah ya. Agak tipis dan panjang decay-nya. Sebenarnya not bad sih kalau kalian treble head, tapi agak sedikit metalik aja kesan dari timbernya. Detailnya juga bagus di sini, ada sedikit tanda-tanda sibilance tapi ya nyerempet-nyerempet aja sih, perlu kalian perhatikan juga. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Freedom ini kami berikan skor B. Masih hit and miss menurut saya. Ya ada beberapa hal yang mungkin kalian kalau memang nggak terlalu permasalahkan, mungkin apa sih yang diomongin ini bisa diabaikan aja sih sebenarnya. Jadi itu memang soal selera dan soal sensitivitas. Ada yang mungkin lebih sensitif terhadap koherensi driver, ada yang mungkin lebih sensitif terhadap timbre, ada yang mungkin yang lebih sensitif terhadap bass atau spektrum tertentu dari suara, yaitu sensitivitas orang-orang, setiap orang beda-beda sih sebenarnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang nice, tapi memang agak sedikit artificial aja sih menurut saya. Untuk timbernya sendiri, agak sedikit bermasalah bagi saya. Not the best, not the most neutral. Bukan neutral gitu, bukan tonalnya neutral ya, bukan. Maksudnya natural suaranya, organik mungkin gampangnya itu. Nggak organik, jadi timbre dari in-ear monitor satu ini mungkin dikarenakan driver BA-nya ini yang ya memang basicnya bukan yang organik banget untuk produksi suaranya.
Untuk soundstage-nya sendiri dia memiliki white yang cukupan aja, nggak terlalu mewah-mewah atau terlalu lebar-lebar banget, enggak. Lalu untuk depth-nya, ada kesan depth-nya di sini cukup menarik. Di Inner Monitor 1 ini ada kesan depth-nya, walaupun tingginya juga biasa aja, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi simply ini adalah presentasi 3D yang ya nggak grand-grand banget sih, tapi ya cukup proper. Untuk detailnya dari Inner Monitor 1 ini detailnya cukup oke, dimana mikro-mikro detailnya diangkat semua dan cukup baik eksekusinya. Untuk clarity-nya dari Inner Monitor 1 ini menurut saya agak artificial. Sebenarnya oke clarity-nya, tapi agak artificial kalau kalian bisa main di kamera gitu, kayak over sharpening yang berlebihan gitulah intinya. Jadi kayak kesannya bukan natural, tapi artificial. Jadi mungkin bisa saya gambarkan analoginya seperti itu. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya nih oke banget, cukup terpisah-pisah, ada kesan air-nya sedikit di situ, jadi tidak terkesan lengket-lengket sama sekali di Inner Monitor 1 ini. Imagingnya menurut saya ya so-so aja, bukan yang spesial-spesial banget gitu, enggak. Walaupun ada kesan depth-nya, tapi imagingnya ini bukan yang grand banget, yang mind-blowing banget, enggak. Jadi bukan yang terlalu spesial-spesial sih menurut saya. Untuk positioning-nya juga menurut saya nggak terlalu spesial-spesial banget. Jadi agak sedikit kurang presisi aja juga menurut saya. Dan secara umum kami memberikan skor B aja untuk teknikalitas dari CVG Freedom ini. Selain kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini, cons dari Inner Monitor 1 ini presentasinya itu kurang natural, itu deal breaker buat saya. Mungkin bagi kalian yang mungkin pertama kali dengerin Inner Monitor ya, mungkin kalian dengerin ini pertama kali, mungkin gak ada masalah, kalian juga gak notice. Tapi bagi saya, ya di kelas harganya ini harusnya banyak yang lebih neutral suaranya. Bukan netral ya, bukan netral, sekali lagi bukan tonalnya netral, tapi presentasinya itu neutral, organik, gambarnya seperti itu. Jadi ini presentasinya mungkin dari BA-nya ya, yang mungkin menurut saya agak kurang proper. Untuk pro-nya sendiri yang memiliki switch yang cukup menjual di situ, tapi apakah betul-betul drivernya itu mati? Jadi switch-nya itu mematikan drivernya, saya tidak bisa validasi di situ. Tapi kalau ada perubahan suara ya ada sih perubahan suaranya. Untuk fittingnya sendiri enak sih menurut saya untuk kelas 5 driver, jadi saya tidak ada komplain sama sekali. Kalau kalian bandingkan ini dengan Blessing 2, mungkin juga Blessing 3, saya belum coba, itu beda jauh sih. Pasti ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan Blessing 2, itu yang pasti. Untuk value for money dari CVG Freedom kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Mungkin CVG Freedom ini, kenapa saya bilang fair value ya, mungkin ada yang nggak sensitif terhadap hal-hal yang artificial seperti itu sih. Mungkin kuping saya aja yang memang terlalu rewel mungkin. Selain kita bahas comparison dari switch-switchnya di Inner Monitor 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan tuning switch dari Inner Monitor 1 ini. Jadi ada 4 mode yang bisa kalian gunakan di Inner Monitor 1 ini. 4 BA-nya kalau nyala semua itu suaranya agak sedikit metalik aja menurut saya. Kalau 3 BA-nya itu aneh. Jadi 3 BA-nya itu terkesan mendem. Jadi nggak terlalu metalik, tapi agak mendem aja. 2 BA-nya yang nyala itu cukup V-shape, tapi agak metalik juga di situ. 1 BA-nya itu paling neutral, tapi agak mundur presentasinya. Less detail juga dibandingkan 2, 3, dan 4 yang nyala. Mungkin itu yang sedikit banyak orang sampaikan kalau gimmick. Suaranya berubah? Yes, berubah. Saya bilang bukan gimmicknya, bukan di situ. Tapi perubahan suara yang diberikan itu menurut saya tidak listenable. Alias tidak ada yang oke banget. Jadi ya ada pun nggak guna, nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi ya gimmicknya mungkin bagi saya lebih ke situ. Jadi mau 200 switch juga menurut saya, kalau semuanya 199 suaranya hancur juga ngapain gitu loh. Jadi mending nggak ada switch tapi suaranya bener. Jadi kalau ada switch banyak pun hanya untuk gimmick-gimmick, hanya untuk marketing aja, menurut saya agak sedikit waste my time lah intinya. Sebagai reviewer pun pasti kita cukup PR juga untuk nyobain yang ada switch-switch gini, apalagi ada 8 switch. Nanti juga ada tuh VZ10 tuh kita review juga. Di situ 8 switch itu PR banget sebenarnya. Sebenarnya kalau suaranya bagus, saya nggak ada masalah. Saya pasti seneng-seneng aja. Tapi kalau suaranya burik, jubila, ya itu PR banget dan bikin pusing lah intinya. Ya itu aja sih, mungkin sedikit gambaran untuk Inner Monitor 1 ini. Kesimpulan, CVG ini masih sama seperti dulu. Saya tidak berubah, masih mixed feeling aja terhadap brand satu ini. Masih hit and miss, belum mendapatkan posisi yang mantap di hati saya. Dan pemikiran saya juga tentu saja.
Mungkin kritik saya mengenai ini monitor satu ini, mungkin kalian bisa pilih atau handpick lah balance armatur yang lebih proper untuk ini monitor kalian ke depannya CVG. Kalau kita bilang sendiri CVG Freedom ini sebenarnya oke, asal sekali lagi kalian tidak rewel terhadap hal-hal yang artificial. Mungkin saya bilang kalau kalian baru terjun nggak akan notice menurut saya hal tersebut. Apalagi kalian referensinya kurang gitu, nggak akan terlalu notice juga mengenai artificial dari ini monitor satu ini. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai CVG Freedom ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Jangan lupa juga kita masih ngumpulin foto-foto setup kalian. Jadi kalau kalian lagi gabut bisa kirim aja foto setup kalian di email di bawah ini. Kalau kalian pun ada pertanyaan seputar CVG Freedom, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy and ciao.